Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan saya Triana Fernanda selaku moderator sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelum kita memulai sesi diskusi pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kami dari kelompok 9 dengan tema Agama dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan akan memaparkan materi yang telah kami buat. Sebelum kami memaparkan materi yang kami buat, perkenankanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Hasbi dengan NIM 08. Kedua ada Sofi Deviona dengan NIM 09. Ketiga ada Triana Fernanda dengan NIM 24. Yang keempat ada Anida Ramahyani dengan NIM 26. Dan juga kelima ada Aulia Nur Faizah dengan NIM 55. Di sini kami akan membahas pengertian persatuan dan kesatuan. Yang kedua, persatuan di antara sesama warga negara. Yang ketiga, persatuan antar manusia di lintas negara. Dan keempat, peran agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam konsepsi para ulama merupakan perintah Allah dalam Al-Quran wala tafarraqu, yang artinya jangan terpecah belah. Bersatu adalah rahmat, bercerai-berai adalah azab. Ini adalah landasan keagamaan para ulama. Jadi persatuan adalah ajaran agama Islam yang harus disampaikan oleh para ulama kepada umatnya. Sedangkan kesatuan dalam konsepsi para ulama merupakan sesuatu yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa bagian, yang artinya suatu bagian yang berisi bagian itu saja, tidak ada bagian yang lainnya. Dan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu persatuan di antara sesama warga negara. Persatuan dan kerukunan merupakan fondasi terjalinnya ukhuwah wataniyah dan persaudaraan dalam masyarakat. Di dalam agama Islam, persatuan harus diterapkan untuk melahirkan kemuliaan Islam. Karena pentingnya persatuan dan kerukunan di masyarakat, maka larangan perbuatan yang merusak persatuan dan kerukunan yaitu terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina manijtanibu qashirum minadh dhanni inna abada dhanni ismu wa la tajassasu wa la tahtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihatumu wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan salah satu tujuan berbangsa dan bernegara. Namun mencapai persatuan dan kesatuan dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan dan keragaman bukanlah hal yang mudah. Manfaat yang kita rasakan kalau kita bisa menciptakan persatuan dan kerukunan di masyarakat, maka kehidupan masyarakat akan damai dan tenang serta dapat melahirkan sikap saling menghargai dan bisa mencegah konflik. Jika ada manfaat, pasti juga ada penyebab. Penyebab biasanya diakibatkan dari perilaku diri kita sendiri, yaitu mencaci orang lain, memanggil orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan, dan berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada persatuan antar manusia di lintas negara. Agama bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dan bukan juga hanya urusan yang menyangkut para pengikut agamanya masing-masing. Namun, sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa agama
bahwa agama memiliki peranan yang penting dapat mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan yang baik antar sesama umat manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, peran agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Agama memberikan penerangan kepada manusia dalam hidup bersama, termasuk dalam bidang politik atau bernegara. Penerangan itu antara lain, yang pertama, perintah-perintah Allah untuk bersatu. Islam melalui Al-Quran menganjurkan agar antar kelompok atau antar golongan mau melakukan ta'aruf. Tertulis di dalam firman Allah yang berbunyi dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seseorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Selanjutnya yang kedua yaitu larangan untuk saling curiga. Islam melarang kepada semua orang, baik dalam kapasitasnya sebagai individu, sebagai kelompok sosial, maupun kelompok lain untuk saling curiga. Tertulis di dalam firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Peranan agama dalam mewujudkannya. Yang pertama, memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral, sehingga sistem pendidikan nasional dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama dan pelaksanaan pendidikan beragama secara deskriptif yang tidak dogmatis untuk tingkat perguruan tinggi. Yang keempat, meningkatkan kemudahan umat beragama dalam ibadahnya, termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan menjalankan ibadah haji dan pengelolaan zakat, dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan. Yang kelima, meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi dampak perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan untuk memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya.
beberapa prinsip yang diajarkan Al-Quran untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama ada prinsip persatuan dan persaudaraan. Yang kedua ada prinsip persamaan. Yang ketiga prinsip kebebasan. Yang keempat prinsip tolong-menolong. Yang kelima prinsip perdamaian. Dan yang keenam prinsip musyawarah. Next. Agama dapat membantu persatuan bangsa jika yang pertama, umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama pada persatuan bangsa dengan pemahaman yang sama tentang konsep dan wawasan kebangsaan Indonesia dengan segala implikasi. Yang kedua, jika umat berbagai agama mempunyai komitmen bersama pada cita-cita keadilan dan kesejahteraan. Yang ketiga, jika umat berbagai agama dapat mengembangkan pemahaman bersama tentang kedudukan agama dalam negara Pancasila. Dan yang keempat, mengembangkan kebersamaan dalam pengertian itu dengan segala implikasinya yang luas merupakan masalah yang kompleks. Next. Untuk kesimpulan saya serahkan kepada moderator. Kesimpulan yang kita dapat ambil dari materi hari ini adalah pandangan tentang persatuan di antara sesama warga negara diharuskan agar kehidupan masyarakat damai dan tenang serta dapat melahirkan sikap saling menghargai dan bisa mencegah konflik. Sedangkan penyebab runtuhnya persatuan dan kerukunan di masyarakat bisa diakibatkan oleh perilaku kita sendiri, yaitu mencaci orang lain, memanggil orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan dan berburuk sangka. Persatuan antara sesama manusia di lintas negara selalu berpartisipasi dalam menciptakan dunia yang lebih baik untuk kedepannya. Saling menghargai dan menghormati orang-orang yang berbeda agama menjadi salah satu langkah dalam membangun dunia yang lebih baik. Di sini agama memiliki peran penting yang dapat mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan baik antar sesama umat manusia. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan pembacaan teks. Saya cukupkan untuk sesi diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.